Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, yaitu membahas tentang breakdown SKP tahunan ke SKP bulanan kepala sekolah update. Sebelumnya Bapak Ibu, dalam pengerjaan kinerja kepala sekolah untuk SKP bulanan maupun SKP tahunannya, kami berpedoman pada Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Jadi bahan dalam membuat SKP bulanan nanti ini yang pertama, Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Bahan yang kedua, seperti biasa saya selalu menggunakan tabel kegiatan. Nah, dari sini saya berusaha menerjemahkan dari apa yang tertulis di SKP tahunan. Nanti dari Bapak Ibu guru senior, dari Bapak Ibu yang lebih berkompeten, mohon koreksinya. Baik, seperti apa bahan 1 Permendikbud nomor 6 tahun 2018 ini? Kita lihat di Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah atau tupoksi kepala sekolah. Ini sudah dirinci seperti ini. Ada fungsi manajerial, ada fungsi supervisi, dan ada fungsi pengembangan kewirausahaan. Ini Bapak Ibu, dalam fungsi manajerial ini yang paling banyak, ini ada 18 kalau tidak salah ini sebetulnya. Itu menyusun perencanaan sekolah atau madrasah, mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah, memimpin sekolah atau madrasah, mengelola perubahan dan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sekolah atau madrasah, dan seterusnya sampai ini. Di sini tampil 17, kalau nggak salah ada 18 juga. Jadi intinya ini nanti untuk manajerial. Selanjutnya kepala sekolah sebagai pengembang kewirausahaan. Nah, ini tugas kepala sekolah untuk mengembangkan kewirausahaan ini, menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, menerapkan kepemimpinan dalam mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif, memotivasi guru dan tenaga kependidikan untuk sukses dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memotivasi peserta didik, mengembangkan pengelolaan kegiatan produksi sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. Jadi tupoksi kepala sekolah berdasarkan undang-undang ini ada 3 komponen pokok, yaitu sebagai manajerial, sebagai pengembangan jiwa kewirausahaan, dan sebagai supervisi. Dari sinilah Bapak Ibu saya mencoba membuat tabel untuk menerjemahkan ini. Nah, inilah Bapak Ibu SKP di butiran pertama dalam SKP kepala sekolah ini. Jadi ini bahan duanya tabel. Saya sudah terbiasa untuk mengerjakan ini, saya coba menggunakan tabel dulu agar lebih mudah kita untuk berpikir. Sebentar, ini kita kembali. Di butiran ini tertulis melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Nah, dari butiran ini ya, kata-kata ini redaksional yang di sini yang asli seperti undang-undang di Jabung itu tidak kita ubah, dan bahkan ini persis seperti di
Undang-Undang Permendikbud nomor 6 tadi. Jadi ini apa tupoksi kepala sekolah? Saya berusaha menjabarkan ya dari kata-kata ini, dari redaksional yang di sini, melaksanakan tugas manajerial. Makanya dalam rencana bulanan ini kita cantumkan 3 hal ini. Melaksanakan manajerial melalui apa tadi ya, seperti di depan tadi, menyusun perencanaan sekolah, mengelola program pembelajaran, mengelola kesiswaan, dan seterusnya sampai ada 17 yang tampak tadi di gambar. Nah, di sini kita nanti saya mencoba ini, misalnya saya laksanakan di bulan Januari, saya ambil ini. Yang ini kita laksanakan yang mana kita pilih. Bisa ikut di bulan Januari, kita ambil satu misalkan. Menciptakan inovasi, nah ini pengembangan kewirausahaan ini. Terus yang ketiga, tupoksi tugas pokok kepala sekolah, tupok kepala sekolah, ini tupok KS judulnya. Yang ketiga yaitu supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Nah, dalam supervisi ini apa tuh? Tugas kepala sekolah ada 3 ini: merencanakan supervisi, melaksanakan supervisi, menindaklanjuti program supervisi. Dari sinilah Bapak Ibu kita nanti akan menguraikan dalam program bulanan. Jadi melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan kita jabarkan, kita urai dalam SKP bulanan seperti tertera di bawah ini. Jadi apa yang termasuk tugas manajerial? Ya ini seperti undang-undang tadi. Jadi dasarnya saya atau kita mengambil penjabaran yaitu dari undang-undang ini, Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Untuk lebih jelas, lebih gamblang, silakan Bapak Ibu pahami dari undang-undang ini. Sebagai manajerial, sebagai pengembangan jiwa kewirausahaan, dan yang ketiga yaitu mendapatkan tugas sebagai supervisi. Baik, kita lanjutkan. HP-nya sudah. Nah, triknya tetap seperti kemarin, trik cepat, langsung login, isi data, selesai. Nah, nanti kita setelah ini langsung kita praktekkan. Kinerja kepala sekolah SKB bulanan, login http kinerja-nganjuk.kap.go.id. Baik Bapak Ibu, mari kita langsung praktek untuk mengerjakan kinerja kepala sekolah yang bulanannya. Baik, ini saya coba untuk login di akunnya Pak Kepala Sekolah. Biasa saya terbiasa copy paste. Jadi kemarin sudah saya review setelah edaran dari Korwil Kanjungan tanggal 28 Januari kemarin bahwa banyak terjadi perubahan di sini, terutama Bapak Ibu yang belum pas jabatannya di sini, yang dulu di golongan pangkatnya, di jabatan di pangkatnya, sekarang langsung ke jabatan fungsional kepala sekolah. Ini kemarin sudah saya review, sekarang kita langsung masuk pada SKP-nya. Kita masuk target SKP
tahunan. Nah, ini kemarin saya coba mengerjakan, ternyata masih salah yang masuk butiran guru. Berarti setelah update ternyata harus kita mengubah profil sesuai dengan jabatan fungsional kepala sekolah. Setelah berkoordinasi dengan beliaunya, akhirnya dari coba-coba yang kemarin ini sudah kami putuskan. Butiran pertama sebagai kepala sekolah jelas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Seperti biasa Bapak Ibu, jumlahnya 1, laporan PKKS, waktunya 2 bulan, target 100. Nah, ini kemarin. Yang kedua, melaksanakan tugas tambahan sebagai penilai kinerja guru, karena kepala sekolah selalu memberikan penilaian guru, termasuk dalam proses ini tiap bulan sudah langsung menilai dari kegiatan guru. Kalau dulu yang manual mutlak di tangan Bapak Ibu kepala sekolah untuk penilaian guru menjadi bawahnya. Sekarang guru merancang, melaksanakan, dan Bapak kepala sekolah dan Ibu kepala sekolah yang memverifikasi, yang juga menilai baik, cukup, sangat baik, atau kurang di saat mengapprove kegiatan bawah. Baik, butiran yang kedua ini, butiran yang ketiga mengikuti diklat. Tadi ini karena beliau sudah pangkatnya menetap dan mendekati purna, atas saran beliau ini tidak usah diikutkan, jadi ini saya hapus saja, delete. Seperti biasa gambar sampah ini kita klik langsung hapus. Oke. Nah, bunyi di sini Bapak Ibu sudah sesuai dengan aplikasi yang baru, maksudnya setelah disahkannya aplikasi kinerja pada tanggal 25 kemarin dan ada edaran tanggal 28. Jadi butiran ini sudah sah, sudah resmi, kita harus mengikuti ya apa yang ada di aplikasi ini. Kalau kita buat kata-kata sendiri tidak akan terbaca oleh sistem. Itu menjadi anggota profesi ini SK 12 bulan kemarin sudah sama seperti untuk guru. Langkah-langkahnya mengikuti kegiatan kolektif K3S ini ya selalu ada yang ditiadakan, yaitu pengembangan publikasi ilmiah yang kemarin rencana 4 terus kita hapus untuk saat ini ya, karena mengingat itu tadi dasar SKP adalah kebutuhan dan kemampuan. Baik Bapak Ibu, dari sini langsung kita lanjutkan ke SKP bulanan. Ini butiran yang kemarin sudah kita buat sebelum diberlakukannya kinerja nganjuk, tinggal kita edit. Kebetulan ini sudah diedit, sudah saya edit, termasuk masih sisa 1 ini tadi yang tertinggal, yaitu pengembangan diri, kita hapus. Kita langsung menuju ke, saya refreshkan dulu, menuju ke SKP bulanan. Seperti biasa, dari ini di tanda PKP ada segitiga kecil, kita klik, kita yang 3 ambil target dan realisasi bulanan untuk sekolah. Nah, ini menunya Bapak Ibu. Ini tadi saya coba, tapi karena untuk saya ambil gambarnya, saya coba isi 1, saya hapus lagi. Sekarang kita menuju syaratnya tadi. Dalam membuat ini saya juga sudah membuat tabel. Nah, ini tabel kegiatan harian untuk nanti dan kegiatan bulanan. Ini
saya tetap mengandalkan tabel untuk klik cepatnya, jadi kita langsung copy, selesai. Baik Bapak Ibu, mari kita langsung, ini tidak dipakai, saya hapus saja, menandakan kegiatan di bulan Januari. Baik, nah ini masih kosong, belum ada programnya, kita isi yaitu bulan Januari seperti biasa, klik. Nah ini sudah bulan 2, ini kita buat bulan 1, kita simpan. Oke, tambah lagi, simpan, nanti langsung dibuat 12 bulan seperti yang kemarin sudah saya tunjukkan di akun guru. Saya langsung membuat 12 bulan. Dari sini langsung kita isi target SKP bulanan. Nah, ini tambah, kita ambil yang butiran pertama, melaksanakan tugas manajerial, ini pada baris kedua dari atas ini, kita klik. Terus ini langsung target waktu wanita 1, ini kita isi laporan saja atau kegiatan melaksanakan tugas manajerial. Bentar Bapak Ibu ya, kegiatan, kita isi kegiatan saja, nanti dokumennya mudah, kita foto. Nah, kegiatan, target waktu, ini kita ambil berapa ini, misalnya kita ambil 1 kegiatan, kita ambil 1 hari. Ingat, dalam bulanan yang kita perhatikan adalah target waktunya hari. Melaksanakan tugas manajerial mengembangkan, nah ini kita ngambil SKP tahunan ini. Terus ini tahapan apa bukan? Yo ya, kalau tahapan ini langsung tahapan, berarti tanda di sini semua hilang. Ingat, dalam butiran ini dilaksanakan oleh kepala sekolah sepanjang tahun, jadi kita harus mencentangnya ini sebagai suatu tahapan. Klik simpan. Nah, paket SKP bulanan berhasil disimpan. Nah, kalau tahapan Bapak Ibu ya, di sini seperti kemarin sudah dijelaskan, ini ada tahapannya. Ada di sini, kita wajib menjabarkan dari ini. Biar tidak lupa Bapak Ibu, langsung saja kita klik, kita jabarkan. Yang pertama sebagai tugas, memiliki tugas manajerial tadi, tugas pokok kepala sekolah tadi seperti tabel. Kita klik. Nah, ternyata ini agak lemot webnya. Melaksanakan tugas manajerial, kita ambil tabel yang sudah kita siapkan. Apa itu? Melakukan tugas manajerial. Saya ingatkan, ini jabaran dari SKP tahunannya ini. Saya ambil 1 set, jadi kita jelas arah pemikirannya bahwa apa yang kita lakukan di bulanan adalah merupakan pelaksanaan dari apa yang kita tulis di butir SKP tahunannya. Baik, melaksanakan tugas manajerial, ini langsung kita copy. Nah, taruh di sini. Nah, kuantitas atau kegiatan dalam 1 bulan itu, atau kita wujudnya kegiatan saja.
manajerial. Ini kita kegiatan biaya 0, kayaknya 1 hari kayak ini kita simpan. Ini kegiatan yang ingin kita lakukan, kita ambil tadi menyusun. Dan nanti dalam jabarannya ini, dalam prakteknya kita ambil yang ini di hariannya. Melaksanakan tugas manajerial apa di hariannya, bisa kita nanti tinggal ngambil yang ini di hariannya, itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Apalagi dalam melaksanakan tugas manajerial, nah, apalagi yang kita lakukan di bulan ini, bisa kita langsung ambil di sini. Lihat di sini, mengelola program pembelajaran, misalnya boleh kita isikan mengelola program pembelajaran. Nanti kita hitung waktunya. Tugas manajerial. Nah, ini seperti biasa, dari sini tambah kegiatan tahapan, kita ambilkan yang ini. Saya juga ini monitoring, sebentar. Manajerial sudah. Nih, pengembangan kewirausahaan ini mana nanti yang kita lakukan. Kalau paham saya, monitoring nanti masuknya di sini karena kaitannya dengan penerapan kepemimpinan dalam mencapai keberhasilan sekolah. Ini yang sepanjang bulan harus dilaksanakan, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Ini justru di pengembangan kewirausahaan ini. Karena apa? Bapak Ibu kepala sekolah memberi motivasi, memiliki ide-ide yang inovatif, itu juga sudah merupakan bentuk dari penerapan pengembangan kewirausahaan. Jadi nanti monitoring saya tempatkan di ini yang kita laksanakan sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Baik, berarti kegiatannya apa? Apalagi nih, kembangkan kewirausahaan. Nah, jadi kita jabarkan dari sini, kembangkan kewirausahaan. Kita tinggal copy karena sudah membuat ini. Nah, bulan Januari ada 24 hari untuknya kegiatan. Ambil kegiatan saja, bisa dokumen kegiatan saja. Karena ini orientasinya dalam 1 bulan itu berapa kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan kegiatan. Orang target waktu 24, kita isi full sesuai dengan jumlah biaya 0. Klik simpan. Ini Bapak Ibu, di ini dalam merencanakan, melaksanakan ini sudah, nanti tinggal bisa ditambah lagi. Ini mengembangkan kewirausahaan, tambah lagi yang jabaran dari kegiatan ini. Kita klik di sini, kita masukkan yang supervisinya, yaitu komponen ketiga dari ini. Ini agak lemot Bapak Ibu, karena ini sebetulnya sudah saatnya
untuk mengapprove bawahan tadi sudah dicoba Bapak Kepala Sekolah, ada 3 bawahan yang sudah siap di-approve dan sudah selesai mengerjakannya. Yang lain besok tinggal approve. Nah, ini agak lemot jaringannya, kita coba lagi. Nah, buka. Baik, kita ambil yang tugas utama yang ketiga, tugas pokok AS yang ketiga, supervisi guru dan tenaga kependidikan. Kita klik. Oke, ini saya percepat, saya berikan konsep dasarnya karena ini ya segera juga menyempurnakan. Waktu sudah masuk pada bulan 2, ini harusnya sudah selesai. Ini sekalian untuk praktek, jadi ya ini supervisi kita ambil. Sebentar, saya sudah punya tabelnya, rancangannya kemarin. Sebentar, berapa hari ya ini ya, ini supervisi berapa hari ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, supervisi 9 hari. Sih segitu aja, kita tidak usah sulit-sulit. Target waktunya juga 9. Ini kegiatan oke, biaya 0, simpan. Nah, selanjutnya untuk unsur yang lain Bapak Ibu nanti bisa ditambahkan sendiri, tinggal ngikuti butirannya. Maksudnya ini yang berikutnya melaksanakan diklat, tinggal memasukkan bulan berapa. Ini tadi nggak ada toh, sudah di delete. Enggak, ini berarti unsur membuat karya tulis juga nggak ada, tinggal nanti memasukkan ini anggota profesi dan sebagainya. Itu mudah, tidak masuk dalam tahapan, jadi tinggal nambahkan sendiri. Sekarang saya percepat, langsung dari sini kita jabarkan ke harian, laporan harian. Klik. Di alur berpikirannya begitu versi saya dalam mengerjakannya. Mohon bila ada kesalahan, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas yang lebih berpengalaman, yang lebih senior, mohon petunjuk agar kami bisa ikut membantu mengerjakannya dengan benar. Baik, kita ambil bulan Januari. Januari kita cari. Tidak muncul ya, belum muncul, memang kita belum buat. Kita input kinerja harian SKP, klik. Ini perhatikan sudah bulan 2, kita mundur ke bulan Januari. Mudah-mudahan masih bisa. Januari dimulai pada tanggal 4. Ini Januari 4, sudah benar. Ini SKP-nya melaksanakan tugas tahunan, melaksanakan ini pertama tadi, ini melaksanakan tugas manajerial. Nah, ini tahap hariannya apa? Sudah saya siapkan tabel. Nah, ini kita tinggal masukkan, menyusun agenda sekolah bulan Januari. Nah, RKS nya saya hilangkan karena RKS ini ternyata di awal tahun, saya hapus saja. Ini untuk contoh ya, nanti Bapak Ibu yang lebih pengalaman menyusun agenda sekolah bulan Januari. Nah, kopikan dari sini, copy, langsung masukkan sini. Dilaksanakan kuantitas 1, bentuknya kegiatan ya, kegiatan yang memang ini yang kadang agak sulit milihnya. Kegiatan ini nah, jamnya misalnya jam 7.30
30 sampai jam, untuk pandemi ingat sampai jam 12.10. Saya terbiasa 12.10 untuk masa pandemi. Coba sampai jam 12. Ini berarti satu kegiatan di hari itu, jangan salah Bapak Ibu ya. Berarti ini proses, ada foto tidak? Sebentar, saya cancel karena saya belum siapkan. Nanti kalau ada ini harus dimasukkan. Ini hanya contoh, nanti diisi setelah ini, tidak apa-apa. Ingat, ini merupakan proses. Oke, klik simpan. Berhasil. Nggak muncul. Nah, ini muncul satu, ya dah. Karena ada tadi seorang teman yang mau ngisi di bulan Januari sudah tidak bisa, ngisinya mas tinggal separuh. Masalahnya apa, saya juga nggak begitu mencermati, karena baru separuh bulan entry lagi sudah nggak bisa nambah tanggalnya. Baik, dari tanggal 4 saya lihat lagi tabel yang sudah kita siapkan. Nah, langsung tanggal 5 kita monitoring wajah. Ini saya mencoba ini karena tinggal copy paste itu Bapak Ibu ya. Nanti dikembangkan sendiri, seandainya ini ada apa lagi silahkan Bapak Ibu yang lebih tahu. Ini hanya contoh. Baik, saya tambahkan untuk tanggal 5 karena ini sudah telat kita mengerjakannya, terlambat. Kita ingat ini sudah defaultnya bulan Februari, kita mundur. Nah, ini tanggal 5 sekarang melaksanakan monitoring seperti kewirausahaan. Kita ambil tabel, kita ambil monitoring administrasi kegiatan pembelajaran guru kelas 1, 1A, 1B, yaitu Saudara Saropah dan SPD dan Sutini SPD. Di monitoring ini saya masukkan pada unsur kewirausahaan karena kaitannya dengan meningkatkan profesionalisme guru agar guru atau bawahan kepala sekolah ini bisa bekerja secara optimal. Makanya monitoring ini saya cantumkan sepanjang hari atau sepanjang hari efektif. Baik, langsung kita copy tanggal 5, ini lebih cepat Bu. Pas proses, lupa lagi ini, bentar, tidak, kuantitasnya 1 karena ini 2 orang guru yang di monitoring ya. Kegiatan jamnya langsung full karena ini, aduh, sebentar kita ulangi. Bapak Ibu, ini mau digeser malah hilang ini. Baik, tanggal kita mundur, kita ambil tanggal 5. SKP tahunannya belum muncul. Nah, ini error ini. Nah, kita refresh dulu. Ini jaringan terasa berat Bapak Ibu, nggak seperti biasanya. Ini berarti Bapak Ibu guru semua banyak yang sedang mengerjakannya. Coba kita refresh. Kalau ini nanti loadingnya sulit, nggak sesuai yang kita inginkan, ya kita berhenti dulu, kita lanjutkan nanti tengah malam atau menjelang pagi yang sinyalnya bagus atau webnya bagus. Jadi kadang
mengerjakan seperti ini untuk yang Bapak Ibu guru atau teman-teman operator sudah terbiasa selalu mencari jam-jam yang agak sepi, maksudnya bukan jam-jam aktif. Kalau malam ya tengah malam. Pengalaman saya antara jam 1 sampai jam sebelum subuh. Nanti menjelang subuh sudah sulit lagi, karena ini jelas ini bareng-bareng ini berebut untuk bisa menyelesaikan SKP nya masing-masing. Nah ini Bapak Ibu, ini war-war bagaimana kita mau melanjutkan kalau seperti ini. Jadi intinya ini sementara kita tunggu dulu, kita kembali ke alur berpikirnya dulu tadi sebentar. Nah, dari butiran ini, butiran SKP tahunan melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Dari sinilah kita jabarkan ke dalam bentuk kegiatan di bulanan, melaksanakan tugas manajerial ini Bapak Ibu yang A. Terus pengembangan kewirausahaan ini yang B. Terus supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan ini saya taruh di C. Pelaksanaan tugas manajerial itu apa saja? Ini bisa nanti kita jabarkan di kegiatan harian, menyusun perencanaan sekolah, mengelola program pembelajaran, mengelola kesiswaan, mengelola sarana dan prasarana, mengelola personal sekolah, mengelola keuangan sekolah. Pokoknya pengelolaan ini semua masuk pada tugas manajerial. Ada 17 atau 18 itu PP-nya. PP-nya sebetulnya juga ada, sudah saya siapkan, belum sempat dibuka. Nah, itu kita pilih ini. Yang kedua, mengembangkan kewirausahaan. Apa saja kegiatannya? Ini menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. Nah, ini untuk kegiatan hariannya nanti. Wujudnya apa? Lah nanti dituliskan di harian. Menerapkan kepemimpinan dalam mencapai keberhasilan sekolah. Nah, ini makanya monitoring apa nih kewirausahaan, termasuk monitoring saya masukkan pada pengembangan kewirausahaan karena kaitannya dengan ini kemampuan sekolah untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal. Menerapkan kepemimpinan dalam mencapai keberhasilan sekolah, memotivasi guru dan tenaga kependidikan untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Maaf ini 3, oh betul, jadi butir 3 ya. Ini nomornya enggak di tengah, saya tengahkan. Nah, berikutnya yang 4, memotivasi peserta didik. Ini kita tuliskan di harian, wujudnya apa lah nanti ya itu di tabel harian. Mengembangkan kegiatan produksi sekolah sebagai sumber belajar siswa. Nah, ini bisa kita tuliskan wujudnya apa di sekolah. Misalnya di sekolah kita buatkan koperasi siswa. Nah, itu mungkin bisa yang kegiatannya ada produk untuk belajar siswa, misalnya dibuatkan berkebun. Nah, itu juga untuk belajar. Itulah Bapak Ibu lebih paham untuk hal ini. Kita coba lagi pada webnya. Udah kenapa belum? Nah, karena webnya berat Bapak Ibu belum bisa dibuka, jadi untuk pengisian SKP bulanan kepala sekolah saya cukupi sekian dulu. Walaupun sebetulnya kalau web normal ini sebagian bawaan kepala sekolah ini sudah ada yang di approve, jadi bisa kita tunjukkan sebetulnya. Berhubung webnya seperti ini war-war terus ini, nah kita lebih baik berhenti dulu biar kita tunggu sampai normal. Jadi Bapak Ibu, bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas bisa hubungi saya di Gugus 2 Kecamatan Tanjung Anom.
Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.